Saudara, cekcok warga dan seorang RT terkait distribusi pembagian bahan pokok terjadi di kawasan Rawabadak Koja, Jakarta Utara yang berbuntut panjang. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini karena diduga telah melakukan kekerasan. Keduanya adalah anak ketua RT dan kakak dari warga yang melaporkan soal bansos. Keduanya menurut polisi sempat bertikai dan mengakibatkan luka. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan polisi masih memproses kasus ini dan akan melakukan gelar perkara dalam waktu dekat. Ini terjadi saling melakukan penganiayaan, di mana hasil visum yang kami dapatkan juga ada perkenaan luka baik pada saudari NA maupun saudari FA. Atas dasar hasil penyidikan tersebut, maka kami sudah meningkatkan kedua orang ini sebagai tersangka. Jadi perlu kita review kembali bahwa dua-duanya saling melapor ke Polres Jakarta Utara. Dan dua-duanya setelah kita hasil penyidikan kita gelarkan dan dua-duanya terbukti sehingga dua-duanya kita jadikan tersangka. Nanyain sembako sampai kayak begitu. Kalau cuma berapa kayak gitu? Kalau lu udah tontonan Bu RT, ya Allah. Video cekcok warga dan seorang ketua RT yang mempersoalkan distribusi bantuan sembako di kawasan Rawabadak Koja, Jakarta Utara ini sempat ramai tersebar di berbagai media sosial. Perdebatan antara keduanya ternyata tak selesai seperti yang digambarkan dalam video amatir tersebut. Belakangan ternyata anak ketua RT dan kakak dari warga yang mempertanyakan soal bantuan terlibat pertikaian yang berujung saling melukai. Seorang warga yang berada di lokasi meminta semua pihak untuk berkomunikasi dengan baik agar persoalan terkait distribusi sembako ini tidak memancing keributan. Ya, nggak saling emosi. Sebenarnya kan unsurnya dua. Kalau satu sama lain tidak emosi, kan tidak akan terjadi. Ya kan, tidak akan terjadi. Harapan warga apa sih Pak dengan kejadian ini Pak? Ya harapan warga ya jangan sampai terulang lagi. Biar pada rukun Pak ya? Iya, kan kasusnya kan cuma sedikit sembako. Sembako itu bukan tidak merata, karena memang dari sananya juga nggak banyak kan. Betul. Dibandingkan dengan warga, kakak warga, lebih banyak kakak warga daripada yang data. Percekcokan ini sendiri akhirnya berhasil didamaikan. Namun polisi tetap mengusut kasus kekerasan yang melibatkan kedua belah pihak. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari penanganan kasus cekcok soal distribusi bantuan sembako saat corona di kawasan Rawabadak Koja, Jakarta Utara, sudah ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Selamat sore, Dipo. Bagaimana warga menyelesaikan persoalan cekcok terkait dengan distribusi sembako di Rawabadak? Selamat sore Baim dan juga saudara, alhamdulillah dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak ketua RT ataupun dari pihak warga yang pada minggu lalu sempat berseteru, alhamdulillah memang sudah berdamai begitu. Dan proses damai ini juga sudah disaksikan secara langsung karena dilakukan di kantor Polres Jakarta Utara, di mana di situ juga ada surat tertulis ataupun surat perdamaian yang seperti tadi saya katakan diikuti oleh seluruh pihak, baik itu dari ketua RT ataupun pihak warga, dan juga disaksikan oleh pihak Polres Jakarta Utara, walaupun nanti pihak dari Polres Jakarta Utara akan tetap melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus ini akan dilanjutkan atau tidak. Yang menjadi persoalan adalah adanya miskomunikasi antara kedua belah pihak terkait dengan pembagian sembako dalam bantuan sosial COVID-19. Dan untuk mengetahui Baim dan juga saudara sebenarnya seperti apa proses distribusi dari bantuan sembako yang dilakukan di Jalan Rawabinangun 2, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga setempat begitu. Bu Anissa, terima kasih banyak waktu untuk Kompas TV. Bu, saya konfirmasi terlebih dahulu, Ibu ini merupakan salah satu warga yang mendapat bantuan sembako Bu ya dari pemerintah. Iya, saya dapat bantuan sembako dari pemerintah. Bisa dijelaskan Bu Anissa, bagaimana sebenarnya pola distribusi ataupun alur dari pembagian sembako dari ketua RT yang diakomodasi oleh ketua RT kemudian dibagikan kepada warga, bagaimana alurnya Bu? Alurnya kan sesuai dengan listnya dari pemerintah. Jadi Bu RT ya tinggal ngasih ke warga yang dapat sembako itu.
Artinya ini juga sudah dikoordinasikan dengan sejumlah warga melalui grup atau langsung atau seperti apa, Bu? RT, lewat grup RT udah diinformasi gitu. Jadi udah ada nama-nama list yang mau dapat sembakonya itu. Berarti untuk datanya sendiri memang sudah ada dan sudah diakomodir oleh pihak ketua RT, Bu ya, dan warga sudah mengetahui. Tapi kalau dapat kami tanyakan begitu, sebenarnya apakah memang bantuan sembako ini semuanya warga menerima atau ada beberapa warga yang tidak menerima? Ada juga yang nggak menerima, tapi orang itu nggak marah sih, mungkin nggak terdaftar gitu. Berarti memang tidak menerima bantuan karena memang tidak terdaftar ya, Bu ya? Iya. Artinya dapat disimpulkan mungkin, Bu, peristiwa yang terjadi pada minggu lalu ini hanya sebatas miskomunikasi begitu ya, Bu ya? Iya. Selaku warga sendiri yang tentu melihat bagaimana cekcok terjadi, kemudian juga sampai ada katakanlah kekerasan di sana, apa Bu harapan ke depan, khususnya terkait dengan lingkungan warga setempat, terkait dengan pembagian sembako, harapan dari Ibu sendiri selaku warga seperti apa? Ya saya sih pengennya ya semua warga kalau misalnya nggak dapet ya, maksudnya nggak itu dah apa sih nggak ribut, nggak damai aja, ya mungkin bukan rezekinya. Walaupun memang warga membutuhkan ya, Bu ya? Iya, walaupun warga membutuhkan ya kan nanti dapat bantuan juga dari Bu RT. Bu RT udah menyediakan. Misalnya yang nggak dapat, Bu RT dari ini sendirilah, dari kantong sendiri udah mau dibagiin gitu. Tadinya Nadianya jadinya nggak ada. Gitu. Ini juga menunjukkan solidaritas Bu ya antara pihak ketua RT dan warga untuk sama-sama membantu dalam era corona seperti ini, Bu ya? Iya, iya. Terima kasih banyak Bu Anissa atas waktunya bersama dengan Kompas TV. Itu dia Baim dan juga saudara perbincangan kami dengan salah satu warga yang memang mengaku tentu bantuan sembako apapun itu, logistik dan juga kebutuhan lainnya memang sangat dibutuhkan khususnya pada era pandemi seperti dengan saat ini. Tetapi memang nampaknya warga harus menahan diri, harus bersabar begitu karena kita tahu juga Pemprov DKI Jakarta ini masih terus mendata ulang, masih terus memperbaiki data-data terkait dengan pemberian dari bantuan sosial yang nantinya terus akan disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta khususnya pada saat pandemi virus corona. Baim. Dan juga yang tak kalah penting bagaimana kedua pihak yang bersengketa sudah berdamai. Terima kasih Dipo untuk laporan Anda.